Halo teman-teman, di video kali ini aku akan memberitahu kepada teman-teman tentang industri keuangan non-bank dan apa saja instrumennya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Yudhistira Saputri, saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 4C. Di sini, apakah kalian tahu tentang industri keuangan non-bank itu dan apa saja instrumen yang mencakup dari IKNB tersebut? IKNB Syariah adalah singkatan dari Industri Keuangan Non-Bank Syariah, di mana ini mencakup seluruh lembaga keuangan non-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu prinsip yang tidak menggunakan maghrib atau maisir, riba, dan goror, dengan tujuan menyediakan alternatif layanan keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam, meningkatkan inklusi keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan stabilitas sistem, dan memberdayakan UMKM. Nah, perbedaan IKNB konvensional dan syariah, yaitu di mana IKNB syariah itu beroperasi berdasarkan prinsip syariah tanpa menggunakan maghrib atau maisir, goror, dan riba, menggunakan akad seperti mudharabah dan ijarah, serta diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan IKNB konvensional itu menggunakan prinsip ekonomi umum, memakai sistem bunga dan kontrak biasa, serta tidak memiliki pengawasan berbasis syariah. Nah, jadi di video kali ini kita nanti akan membahas apa saja yang ada di dalam IKNB, seperti BMT, asuransi, dana pensiun, lembaga fasilitator, perusahaan pembiayaan, modal ventura, penjaminan syariah, penggadaian syariah, dan masih banyak lainnya yang akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ini adalah lembaga fasilitator keuangan syariah, di mana lembaga ini adalah lembaga yang membantu masyarakat, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan pemerintah dalam memahami, mengimplementasikan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun lembaga-lembaga tersebut, yaitu yang pertama ada Bank Sentral untuk menjaga stabilitas keuangan, yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur regulasi dan melakukan pengawasan, dan yang ketiga ada Dewan Syariah Nasional untuk menetapkan fatwa-fatwa syariah, dan yang keempat ada Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi operasional lembaga sesuai dengan prinsip syariah, dan yang keempat ada Pengadilan Agama untuk penyelesaian sengketa, dan yang terakhir itu ada Basarnas untuk arbitrase syariah nasional. Oke, materi yang kedua yaitu tentang BMT dan KJKS, di mana BMT adalah Balai Usaha Mandiri yang terpadu, yang isinya itu kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi lainnya. Sedangkan KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya itu bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Nah, BMT dan KJKS ini merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah dengan tujuan untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah atau UKM dengan prinsip syariah. Adapun produk layanan keuangan dari BMT dan KJKS itu yang pertama ada produk simpanan wadiah, dan tabungan mudharabah. Selanjutnya, produk pembiayaan dari BMT dan KJKS itu meliputi murabahah yang berbasis sistem jual beli, yang adapun mudharabah berbasis bagi hasil, musyarakah berbasis kerjasama, dan qardahul hasan pinjaman tanpa bunga untuk anggota yang membutuhkan, serta ijarah yang berbasis sewa barang atau jasa. Adapun landasan hukum dari BMT dan KJKS, yang pertama itu dari BMT ada dalam surat Al-Baqarah ayat 261 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang kedua dari KJKS itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Selanjutnya materi ketiga itu ada asuransi syariah. Asuransi syariah atau yang dikenal sebagai takaful merupakan sistem perlindungan berbasis syariah yang menekankan prinsip tolong-menolong dan solidaritas dalam pengelolaan risikonya. Adapun landasan hukum dari asuransi syariah ini yang pertama ada surat Al-Hasyr ayat 18, ada surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Kautsar ayat 4. Ada juga hadis tentang nasihat meninggalkan ahli waris yang kaya raya.
Adapun produk-produk dari asuransi syariah itu meliputi takaful berencana, pembiayaan, pendidikan, dana haji, berjangka, kecelakaan siswa, takaful kecelakaan diri, dan takaful khayat keluarga. Materi selanjutnya yaitu dana pensiun syariah. Di dalam Dictionary of Accounting, dana pensiun didefinisikan sebagai sumber daya yang dikumpulkan untuk membayar tunjangan kepada karyawan saat mereka mencapai usia pensiun. Adapun jenis dan produk dana pensiun yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK itu merupakan program pensiun yang dibentuk oleh pemberi kerja kepada karyawannya. Jadi, pemberi kerja tersebut memberikan manfaat pensiun kepada sebagian atau seluruh karyawannya yang menjadi peserta dana pensiun. Sedangkan dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dilengkapi dengan santunan asuransi dan dibentuk oleh pihak bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. Dasar hukum dari dana pensiun syariah ini terdapat pada Surat An-Nisa ayat 29 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Selanjutnya yaitu perusahaan pembiayaan syariah. Secara umum, pembiayaan syariah dikenal sebagai leasing, yaitu badan usaha non-bank yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di sektor pembiayaan. Pembiayaan syariah ini didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan, barang atau modal, beserta jasanya yang diperlukan untuk aktivitas usaha modal, investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan realokasi tempat usaha yang diberikan kepada debitur yang tercantum dalam PJOK nomor 35, PJOK nomor 05 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Nah, adapun akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah itu yang pertama ada murabahah yaitu akad jual beli, kemudian yang kedua ada ijarah akad sewa, dan ada akad mudharabah akad kerjasama, dan ada akad musyarakah itu kerjasama yang dimana keuntungan dan kerugian itu dibagi kepada kedua belah pihak. Dan yang terakhir itu ada akad isti'na atau akad jual beli yang sistemnya PO atau pre-order terlebih dahulu. Oke, materi selanjutnya itu mengenai modal ventura, di mana ventura secara bahasa itu berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Adapun menurut Kepres nomor 16 tahun 1988, perusahaan modal ventura adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka tertentu yang telah ditetapkan. Adapun produk dari modal ventura itu seperti kegiatan penyertaan saham, kegiatan penyertaan melalui pembelian suku konvensi, dan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Landasan hukum dari modal ventura ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Nomor 25 Tahun 1992, ada juga di Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, ada juga di Peraturan OJK Nomor 1 POJK 05/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 010 Tahun 2012. Selanjutnya ada penjaminan syariah atau disebut sebagai kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah dapat disebut sebagai jaminan. Dalam buku Pintar Penjaminan IKNB Syariah, penjaminan syariah atau kafalah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Objek yang dijamin dapat berupa seluruh atau sebagian dari kewajiban bayar yang timbul dari transaksi syariah atau hal lain yang dapat dijamin berdasarkan dengan prinsip syariah. Landasan hukum dari penjaminan syariah ini terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang lembaga penjaminan. Ada juga di dalam POJK Nomor 1/POJK 05 Tahun 2017 tentang penjaminan. Dan di dalam Al-Quran ada di dalam surat Yusuf ayat 66 dan ayat 78 serta di hadis dalam riwayat Ibnu Majah nomor 2405. Badan hukum dari penjaminan syariah ini merupakan perusahaan umum, perseroan terbatas, dan juga koperasi.
Materi selanjutnya yaitu penggadaian syariah. Penggadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menawarkan jasa gadai dan pembiayaan berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islam yang menghindari dari praktek riba dan bunga. Karakteristiknya yaitu tidak menggunakan bunga atau riba, hanya biaya jasa penitipan barang. Kemudian menggunakan akad ran atau gadai, akad ijarah atau sewa, dan akad wakalah untuk perwakilan. Uang hanya digunakan untuk alat tukar, bukan sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan. Kemudian karakteristik yang selanjutnya, menjaga kebersihan transaksi sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi, dan barang jaminan itu tetap milik si penggadai. Materi ke-10 ini mengenai lembaga keuangan mikro syariah, di mana lembaga ini merupakan lembaga khusus yang didirikan guna memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan dalam masyarakat, baik itu melalui pembiayaan ataupun pinjaman dalam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat. Landasan hukumnya terdapat pada POJK nomor 12, nomor 13, dan nomor 14, 05 tahun 2014, dan juga dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2013. Pemodelan dalam LKM ini di mana wilayah usaha desa atau kelurahan itu sebesar 300.000, wilayah usaha kecamatan sebesar 500.000, dan wilayah usaha kabupaten atau kota itu sebesar 1 juta. Selanjutnya ada vintage peer-to-peer lending syariah, di mana menurut OJK, vintage P2P ini merupakan praktik meminjam dan memberikan pinjaman secara online melalui wadah platform yang merupakan wadah mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pinjaman dengan banyak orang lainnya yang bersedia memberikan pinjaman. Adapun landasan hukumnya terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, dan juga ada dalam POJK P2P Lending Nomor 1/POJK.07/2013 tentang aspek perlindungan konsumen. Oke, selanjutnya yaitu lembaga keuangan filantropi, di mana filantropi adalah tindakan sukarela mencintai sesama manusia dengan menyumbangkan waktu, uang, dan tenaga untuk kepentingan sosial. Filantropi dalam Islam memiliki tujuan sosial dan spiritual. Selain membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan, praktik filantropi juga menjadi sarana untuk memperoleh pahala dan beribadah kepada Allah. Adapun instrumen dari lembaga filantropi ini yaitu zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Di mana tujuan utama dari filantropi ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, keadilan, dan ketakwaan kepada Allah, dan juga prinsip dasarnya itu didasarkan pada keikhlasan dan kasih untuk berbagi dengan sesama manusia yang memiliki hubungan sosial sebagai bentuk kebersamaan dari makhluk ciptaan Allah. Selanjutnya yaitu reksadana syariah. Secara etimologis menurut KBBI, kata reksadana terdiri dari dua unsur, yaitu reksa yang berarti menjaga, memelihara, atau melindungi, dan dana yang berarti dari kumpulan uang. Dengan demikian, secara harfiah reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan dana yang dikelola atau dipelihara. Reksadana syariah merupakan jenis reksadana yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu tujuan dari reksadana syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih, serta dapat dipertanggungjawabkan secara dunia maupun akhirat. Landasan hukum dari reksadana syariah ini terdapat pada surat Al-Maidah ayat 1 dan Fatwa DSN MUI nomor 80/DSN MUI-3 tahun 2011. Akad-akad yang digunakan yaitu seperti akad wakalah atau akad wakil, akad murabahah untuk jual beli, dan mudharabah dalam kerjasama. Selanjutnya yaitu obligasi syariah. Dalam Islam, obligasi syariah ini dikenal sebagai suku, di mana pada Fatwa DSN nomor 32 tahun 2000 dikatakan bahwa obligasi syariah adalah suatu surat berharga yang berjangka panjang berdasarkan dengan prinsip syariah,
di mana dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi berupa bagi hasil ataupun margin, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Akad-akad yang digunakan itu seperti mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, kemudian ijarah atau sebuah kontrak, dan pembiayaan musyarakah atau kerjasama dari dua belah pihak untuk melakukan usaha tertentu. Oke, materi terakhir tentang inklusi keuangan. Inklusi dalam bahasa Inggris berarti inclusion, yang berarti mengikutsertakan semua orang tanpa memandang latar belakang, kemampuan, ataupun status mereka. Inklusi keuangan adalah kondisi di mana setiap individu ataupun kelompok masyarakat memiliki akses yang mudah, cepat, serta aman terhadap berbagai layanan keuangan formal seperti tabungan, kredit, asuransi, dan sistem pembayaran lainnya baik melalui lembaga keuangan konvensional maupun melalui digital. Tujuan dari inklusi keuangan ini yaitu agar masyarakat, khususnya yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan formal, dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, produktivitas, dan kemandirian ekonomi. Landasan hukum dari inklusi keuangan itu terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7607 Tahun 2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen ataupun masyarakat. Contoh layanan dari inklusi keuangan ini yaitu seperti rekening tabungan di bank, kartu debit atau ATM, e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lainnya, dan juga mobile banking. Adapun peran teknologi dalam meningkatkan inklusi keuangan ini yaitu yang pertama, akses layanan yang mudah, kemudian layanan keuangan tanpa cabang dan pinjaman mikro berbasis syariah dan dalam media platform online.